Halo semuanya, kembali lagi kita akan menceritakan kelanjutan sinopsis Parineti yang tayang di ANTV. Sebelum itu silahkan subscribe dulu channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Episode diawali ketika Sanju sedang rebahan sambil dia tersenyum mengingati kenangan di saat dia menyatakan cinta kepada Parwati. Dan momen romantis terus terlintas di pikiran Sanju. Situasi itu terjadi cukup lama sehingga Sanju pun tersadar jika pada saat itu ternyata sudah larut malam. Sanju bertanya-tanya apa yang terjadi kepadanya dan kenapa dia tidak bisa terlelap. Sanju berkata, mungkin saja aku harus menelpon Parwati dan setelah mendengar suaranya aku akan terlelap karena suaranya yang sangat indah. Kemudian Sanju mengambil HP-nya dan akan menelepon Parwati. Namun Sanju sangat bingung apa yang akan dia katakan kepada Parwati jika Parwati bertanya kenapa Sanju menelepon di tengah malam seperti ini. Sanju berkata, apakah aku harus jujur kepada Parwati dan mengatakan kalau aku sangat merindukannya. Dan di tengah kebingungannya yang seperti itu muncullah Sanju alam gaib melalui cermin dan berkata, Parwati telah menggantikan posisi Pari di hatimu. Mendengar itu Sanju berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sanju alam gaib berkata, itu sangatlah benar karena Parwati bisa membuatmu merasakan cinta sama seperti apa yang kau rasakan dengan Pari di masa lalu. Kemudian Sanju alam gaib pun langsung menghilang. Sementara itu Parwati baru saja keluar dari kamar mandi dan dia melihat HP-nya yang sedang menerima panggilan dari Sanju. Seketika itu Parwati juga langsung teringat di saat Sanju menyatakan cinta kepadanya. Namun entah kenapa Parwati tidak mau menjawab panggilan tersebut. Melihat panggilan yang tak terjawab, Sanju bertanya-tanya apakah Parwati sudah tertidur. Begitupun dengan Parwati, dia juga bertanya-tanya kenapa Rajib meneleponnya. Parwati berkata mungkin saja ada hal yang sangat penting dan dia akan menelepon Sanju kembali. Namun pada saat itu Sanju malah keluar dari kamarnya dan dia meninggalkan HP-nya sehingga panggilannya Parwati pun tidak dijawab oleh Sanju. Sementara itu Gurinder terus saja merasa ketakutan mengingat Parwati yang akan mengekspos kebusukannya. Gurinder berkata kepada Neti, aku memang ingin melihatmu untuk menghentikan Parwati yang akan membongkar kebusukan kita. Namun kau harus berhati-hati karena Parwati sangatlah cerdik. Niti berkata, Mamaji tenang saja karena aku akan menangani hal ini dan semuanya akan baik-baik saja. Lalu Niti pergi menuju ke kamarnya Pami. Dengan drama busuknya Neti langsung memeluk Pami dari belakang sambil dia meminta maaf kepada Pami dengan ala-ala manja. Melihat itu dengan bingung Pami bertanya apa yang terjadi dan kenapa Neti meminta maaf kepadanya. Neti berkata, maaf aku karena ini aku selalu jahat dan dia aku juga memohon kepadamu untuk memaafkan Daljet. Mendengar itu seketika itu Pami langsung marah dan berkata, aku tidak akan pernah memaafkan Daljet. Neti merasa sangat jengkel mendengar Pami yang tidak mau memaafkan Daljet dan ternyata Neti sengaja menyuruh Pami untuk memaafkan Daljet karena Neti mempunyai rencana busuk di balik semua itu. Dan untuk mencapai tujuannya Neti berkata, aku tahu Bude sangat marah kepada Daljet karena kejahatan yang dilakukan oleh Daljet sangatlah besar. Namun bagaimanapun juga Daljet adalah putra kandungnya Bude. Setidaknya jika Bude tidak mau membebaskan Daljet, minimal Bude jenguklah Daljet di penjara. Dia adalah anakmu Bude dan dia sangat merindukan sosok seorang ibu di saat keadaannya yang seperti itu. Mendengar ceramahnya Neti, terlihat Pami langsung menangis. Akan tetapi tetap saja Pami berkata bahwa dia tidak akan memaafkan anak durhaka seperti Daljet. Di sisi lain Sanju mencari HP-nya yang telah dipasang di dekat balkon namun dia tidak menemukannya. Kemudian Bibi datang ke sana dan bertanya apa yang sedang kau cari. Sanju berkata bahwa dia mencari HP-nya yang sengaja dia taruh di sini untuk merekam di saat dia melakukan pujadeng dengan Parwati. Sanju akan menggunakan video itu untuk presentasi bersama Parwati dalam menjalankan proyek peripatan. Mendengar itu Bibi dengan sok kocak berkata, apakah kau sedang membuat lelucon nak karena HP yang kamu cari sedang berada di tanganmu sendiri. Sanju berkata, ini bukan HP yang aku cari. Kemudian tidak lama setelah itu akhirnya Sanju menemukan HP tersebut yang ternyata terjatuh di lantai. Melihat itu Bibi berkata di dalam hati, aku tidak percaya jika video itu akan kau gunakan presentasi Sanju. Palingan kau sengaja membuat video itu sebagai alasanmu untuk lebih dekat dengan Parwati. Bebek yang kepo dengan isi video itu pun dia langsung meminta agar Sanju menunjukkan isi video tersebut. Mendengar itu Sanju pun setuju dan dia memberikan Bibi memegang HP-nya.
Kebetulan pada saat itu Parwati juga menelepon Sanju yang membuat Sanju menjauh dari Bibi untuk berbicara. Bibi kemudian membuka galeri HP-nya Sanju dan alangkah kagetnya dia ketika melihat di dalam video itu juga terekam adegan di saat Neti dan Gurinder berbicara mengenai Parwati yang akan membongkar kebusukan mereka yang telah membunuh Pari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.